Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, untuk selanjutnya kita akan membahas sosialisasi politik pada pertemuan yang keempat ini. Ya. Jadi untuk yang pertemuan keempat ini kita membahas materi dengan judul sosialisasi politik. Capaian yang harus didapatkan oleh mahasiswa adalah Anda semua mengerti, memahami tentang sosialisasi politik. Yang kedua adalah menjelaskan tentang agen-agen sosialisasi politik. Yang ketiga adalah Anda semua mampu menjelaskan tentang partisipasi politik. Dan yang terakhir, yang keempat, Anda semua mampu memahami tentang pendekatan sosiologi politik. Sekarang kita akan membahas secara etimologi, ya. Apa itu pengertian sosialisasi politik? Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan pada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Jadi sosialisasi politik adalah merupakan sarana untuk memberitahukan kepada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Di garis bawahi kalimat terakhir ini adalah bagaimana cara berpolitik yang benar. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi politik dapat disebarluaskan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan pendidikan politik. Jadi sosialisasi politik adalah mengajarkan kepada kita bagaimana berpolitik itu yang benar, berdasarkan keilmuan. Kenapa? Karena sering kali terjadi orang dengan situasi dan kondisi perpolitikan yang ada saat ini di negara kita tiba-tiba menjadi politikus, elit politik atau melakukan proses politik itu dengan cara-cara yang tidak benar. Di sini ingin saya katakan bahwa sosialisasi politik adalah mengajarkan kepada kita bagaimana berpolitik yang benar. Sosialisasi politik dapat disebarluaskan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan pendidikan politik. Jadi sebelum Anda mengikuti proses politik atau Anda berpolitik atau Anda masuk kepada salah satu partai politik, maka Anda harus mengikuti pendidikan politik. Menurut God dalam Prihatmoko menyatakan bahwa dalam paradigma demokratis, pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jadi kita sedang berteori menurut pendapat ahli yang diterjemahkan oleh Prihatmoko menyatakan bahwa dalam paradigma demokratis, pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks negara demokrasi, proses politik di sebuah negara itu menentukan maju dan mundurnya negara tersebut. Kenapa? Kalau Anda pengen mengetahui stabilitas suatu negara, lihat proses politiknya.
dalam konteks Indonesia sebagai demokrasi, Anda bisa membaca, Anda bisa melihat, dan Anda bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan proses politik itu secara tidak langsung menjadi bahan penilaian, menjadi bahan kajian bagi Anda. Apakah proses politik yang terjadi saat ini sudah benar berdasarkan teori? Karena apa? Karena politik yang sebenarnya adalah harus mengikuti dulu apa yang disebut dengan pendidikan politik. Dengan demikian, tidak hanya kalangan eksekutif saja yang dapat berpolitik, tapi semua rakyat tanpa kecuali dapat berpartisipasi dalam bidang politik. Jadi proses politik itu bukan hanya milik kalangan tertentu, tidak dibatasi oleh suku, agama, ras, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Itu semua menjadi hak bagi setiap warga bangsa. Persoalannya adalah proses politik yang terjadi saat ini seringkali menjadi bahan catatan bagi kita, bagaimana proses bernegara ini melalui proses politik, apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi rangkaian yang diterangkan bagaimana berpolitik yang benar. Penyiapan generasi untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Jadi berdasarkan pendapat di atas, bahwa pendidikan politik dapat disimpulkan sebagai langkah awal untuk membekali generasi penerus agar tidak buta terhadap politik. Betapa pentingnya pendidikan politik bagi suatu bangsa, terutama bagi generasi mudanya. Karena apa? Ketika proses politik tanpa melalui proses pendidikan politik, maka yang terjadi adalah politik yang menghalalkan segala cara. Disinilah sosialisasi politik membahas bagaimana betapa pentingnya pendidikan politik kepada semua masyarakat, terutama generasi muda, yang berkaitan dengan bagaimana cara berpolitik yang benar. Lalu yang berikutnya adalah proses sosialisasi dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya yang diperoleh individu dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan oleh Almond bahwa pengalaman sosialisasi akan mempengaruhi tingkah laku politik. Jadi Anda bisa melihat proses politik, apakah politisi itu mempunyai basic dasar pendidikan politik atau hanya datang dengan ikut-ikutan saja. Karena apa? Karena politisi yang datang dengan intelektualitas yang mempelajari pendidikan politik, maka dapat dilihat dari sikapnya, tingkah lakunya, perilakunya, statementnya, apalagi di era sekarang yang berkaitan dengan era digital. Anda bisa menilai politisi yang mempunyai intelektualitas dengan basic pendidikan politik akan lain statementnya, akan lain ketika sikapnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan proses bernegara saat ini melalui proses politik. Untuk Anda semua mahasiswa dan mahasiswi, untuk lebih jelasnya dan lebih jauhnya mengenai pengertian sosialisasi politik, Anda bisa baca dari berbagai macam buku, Anda bisa baca dari berbagai macam literasi, baik itu media elektronik, baik itu media cetak, untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan sosialisasi politik. Untuk pertemuan yang keempat, saya akhiri cukup di sini. Anda tetap semangat mempelajari materi yang berkaitan dengan sosiologi politik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.